Halo sobat, Om Swastiastu, salam dari Bali. Selamat datang dan jumpa kembali di channel MP3 Vlog. Channel yang selalu memberikan informasi seputar Bali terkini tentang tempat wisata, kuliner, budaya, dan tradisi serta informasi lainnya. Oke sobat, kali ini kita akan menyaksikan kesibukan dalam persiapan Hari Raya Suci Galungan yang merupakan salah satu hari suci terpenting bagi umat Hindu. Salah satu persiapan menjelang Hari Raya Galungan umat Hindu ada yang mencari daun pisang di kebunnya. Alat yang digunakan mencari daun pisang tersebut terbuat dari sebatang bambu yang ujung dari bambu tersebut diisi sabit atau pisau dan diikat dengan tali. Kemudian daun pisang dipotong dan dipisah dari pelepahnya. Daun pisang dipilih yang masih segar, lebar, dan tidak robek. Daun pisang memiliki peran yang sangat penting dalam tradisi Bali. Daun pisang ini digunakan untuk membungkus makanan, persembahan, membuat banten atau sesajen, dan juga sebagai alas suci dalam berbagai rangkaian upacara. Daun pisang juga dianggap suci dan melambangkan kesuburan, cinta abadi, serta membawa kedamaian dan keberuntungan. Selain itu, daun pisang sering digunakan sebagai dekorasi dalam upacara keagamaan seperti pernikahan dan hari raya. Oke sobat, ini adalah kegiatan ngelawar yang dilakukan para pria sehari sebelum Hari Raya Galungan yang disebut Hari Penampahan Galungan. Ngelawar itu artinya proses membuat lawar, makanan khas Bali yang wajib banget Anda saat hari raya. Sedangkan lawar adalah campuran daging cincang, kelapa, dan bumbu khas Bali yang menjadi hidangan wajib saat galungan. Selain lawar, mereka juga memasak sate, urutan, dan lauk pauk lainnya untuk persembahan dan makan bersama. Setiap keluarga biasanya punya resep rahasia sendiri, dan proses ngelawar ini bukan cuma soal masak, tapi juga soal kebersamaan dan gotong royong sebelum hari raya suci galungan. Dengan penuh semangat, ada yang memarut kelapa secara manual dengan pemarut kelapa yang masih sangat tradisional, dan semua ini dilakukan dengan penuh rasa kebersamaan dan merayakan Hari Raya Galungan. Dan ada juga yang membuat ayam guling sebagai tambahan menu untuk merayakan Hari Raya Galungan. Nah, kalau para pria sibuk melawar, di sisi lain para perempuan sibuk metanding. Metanding adalah kegiatan merangkai dan menyiapkan banten, yaitu sesajen sebagai simbol persembahan rahasia syukur kepada ide Sang Yang Widiwasa. Banten yang ditanding biasanya terdiri dari berbagai elemen seperti bunga, buah, jajanan, bahkan lauk pauk tertentu. Semuanya disusun dengan penuh ketelitian dan keindahan. Tradisi ini mengajarkan kita tentang ketekunan, kesabaran, serta pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta yang dikenal sebagai Trihita Karana. Selain melawar, umat Hindu pria juga sibuk mencari bambu untuk membuat penyor. Penyor merupakan wujud rasa syukur atas kemakmuran dan kesejahteraan yang telah diberikan oleh ide Sang Yang Widiwasa. Bambu menjadi bahan utama karena bentuknya yang melengkung melambangkan Gunung Agung. Bambu yang dicari untuk membuat penyor biasanya dipilih yang panjang, lurus, dan lengkung di ujungnya agar waktu dihias nanti gampang dibentuk. Kemudian bambu yang sudah dipilih dan ditebang dibersihkan terlebih dahulu sebelum dibawa pulang ke rumah untuk dihiasi. Dan tidak lupa juga mencari daun kelapa atau janur yang warna hijau untuk tambahan hiasan penyor. Setelah bambu penyor bersih dan peralatan penyor lengkap, kemudian bambu dibawa pulang ke rumah untuk dihiasi bersama-sama. Dan ini merupakan pernak-pernik hiasan penyor yang sudah jadi. Bentuknya ada lengkung-lengkungan yang sudah dirakit dan dikombinasikan dengan warna merah. Ada sampian, tamiang, padi, kelapa, kober, dan daun-daunan serta daun kelapa yang tadi dicari di kebun. Oke sobat, ini adalah tahap awal pembuatan penyor dengan membungkus bambu dengan kain. Pembungkusan dilakukan dengan hati-hati
agar kelihatan kencang dan rapi, supaya gampang untuk ditambah hiasan. Untuk warna kain tidak mesti berwarna kuning ya sobat, ada yang juga memakai warna putih, merah, hitam, dan lain-lain. Nah, ini nampaknya penyor sedang dihiasi dengan hiasan lengkungan-lengkungan dan ada padinya juga. Lengkungan penyor dihiasi dari ujung ke pangkal, mengikuti garis lengkung yang menjadi ciri khas penyor Bali. Setiap detail dipasang dengan cermat, membentuk harmoni antara alam, seni, dan spiritualitas. Kemudian di bagian bawah dihiasi dengan daun kelapa atau janur yang berwarna hijau agar terkesan lebih meriah dan ramai. Hiasan janur bukan hanya memperindah tampilan penyor, tapi juga sebagai simbol doa dan persembahan kepada para dewa. Setiap detail penyor dirangkai dengan ketelitian yang saling bekerja sama. Di balik keindahan setiap penyor, ada tangan-tangan yang bekerja sama, ada hati yang saling terhubung karena kebersamaan adalah inti dari budaya. Setelah dihiasi dengan janur, sampian, dan perlengkapan lainnya, penyor kini siap dipasang di depan rumah. Inilah momen puncak dari seluruh proses saat penyor dibawa dan dipasang di depan rumah. Proses pemasangan penyor ini tidak bisa dilakukan sendiri, butuh kerjasama, kekompakan, dan ketekunan kolektif, saling bahu-membahu membangun penyor penuh semangat dan kehati-hatian. Dengan penuh semangat, penyor diangkat tinggi-tinggi dan perlahan ditegakkan. Ketika penyor berdiri tegak di depan rumah, semualah seolah terbayar. Ada rasa haru, bangga, dan rasa kebersamaan yang menyatu dalam satu tujuan, yaitu memuliakan hari suci. Penyor melambangkan Gunung Agung yang dianggap sebagai tempat suci, pusat spiritual, dan sumber kehidupan. Lengkungan bambu pada penyor menggambarkan alur alam semesta, sementara hiasan janur, padi, dan buah-buahan mencerminkan kemakmuran dan hasil bumi yang diberikan oleh Tuhan. Setelah kegiatan lawar dan membuat penyor, kegiatan terakhir akan melakukan pembersihan di tempat suci dan memasang wastra atau kain di pelinggih. Wastra atau kain suci memiliki makna spiritual yang dalam yang merupakan lambang kesucian, penghormatan, dan penyucian pelinggih sebagai istana para dewata. Dengan penuh rasa bakti, wastra dibentangkan dan dipasangkan melingkari pelinggih. Kemudian dilanjutkan dengan memasang hiasan-hiasan di depan pelinggih. Hiasan yang dipasang bukan hanya memperindah pelinggih secara fisik, tapi juga memperkuat vibrasi spiritual dan sekitarnya. Dengan pelinggih yang telah suci dan hias indah, umat siap menyambut Hari Raya Galungan dengan hati yang bersih dan pikiran tenang. Sebab kemenangan sejati tak hanya tentang upacara, tapi tentang kesadaran diri dan menjaga harmoni dengan Sang Pencipta. Dengan hati yang bersih dan pikiran yang tulus, semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa melimpahkan berkah dan kesejahteraan. Dan begitulah kesibukan menjelang Hari Raya Galungan, dari tangan-tangan yang sibuk membuat lawar, langkah kaki yang menegakkan penyor di depan rumah, hingga hati yang tulus menghias pelinggih dengan wastra suci. Semua dilakukan dengan semangat gotong royong dan rasa bakti yang mendalam. Bukan hanya sebagai tradisi, tapi sebagai wujud cinta kepada leluhur dan ide Sang Hyang Widiwasa. Hari Raya Galungan bukan sekedar perayaan, tetapi mengingat bahwa kemenangan Dharma atas Adharma dimulai dari dalam diri. Semoga galungan ini membawa kedamaian, kebersamaan, dan berkah yang melimpah untuk kita semua. Oke sobat, terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan like, agar tetap mendapat informasi terbaik dan terupdate dari channel ini. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.